Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani dari PIAUD 4 semester 7. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Tipe-tipe kepemimpinan di RA. Tipe-tipe kepemimpinan di RA. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratif. Nah, gaya kepemimpinan demokratif di sini ketika pemimpin mengambil keputusan, pemimpin melibatkan para pengikutnya dalam pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan itu tidak serta-merta diambil mutlak oleh pemimpin. Jadi melibatkan pemikiran, pendapat dari para pengikutnya. Misalnya dalam pendidikan. Di sini ketika seorang kepala sekolah mengambil keputusan tertentu, dia melibatkan pendapat dari guru, orang tua, bahkan juga siswa. Nah, yang kedua itu ada gaya kepemimpinan otokratif. Nah, gaya kepemimpinan otokratif ini kebalikan dari gaya kepemimpinan demokrasi, di mana gaya kepemimpinan demokrasi di sini itu melibatkan pendapat dari para pengikutnya, tetapi gaya kepemimpinan otokratif ini malah kebalikannya. Di sini pemimpinlah yang mutlak memberikan keputusan, ya. Selanjutnya yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, atau dengan kata lain gaya kepemimpinan liberal, di mana gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin menyerahkan tanggung jawabnya itu kepada para pengikutnya. Jadi di sini peran pemimpin itu hanya sebatas mengamati bagaimana jalannya pendapat. Maka di sini nanti para pengikutnya itu akan berpikir kreatif untuk menentukan keputusan apa yang mau diambil. Nah, yang keempat itu ada gaya kepemimpinan transformatif. Nah, gaya kepemimpinan transformatif ini berorientasi pada proses pembangunan komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada gaya kepemimpinan karismatik, ya. Di sini itu adalah gaya kepemimpinan yang dia itu pemimpin tersebut menjadi sosok yang dikagumi, ya kan, menjadi sosok yang dikagumi walaupun pengikutnya sendiri saja tidak tahu kenapa dia sangat mengagumi pemimpin tersebut. Jadi memang susah untuk dideskripsikan ya bagaimana kepemimpinan karismatik ini, tapi dia punya daya tarik tertentu sehingga dia bisa diagung-agungkan, mungkin karena prestasinya, ya, atau mungkin gaya pembawaannya atau wibawanya yang menjadikannya itu sebagai sesuatu yang karismatik di mata para pengikutnya. Nah, yang keenam itu ada gaya kepemimpinan paternalistis, ya. Ciri-cirinya itu pemimpin tersebut mampu bersikap mempunyai wawasan yang luas, nah, menutup kesempatan pada bawahannya untuk berkreasi dan berfantasi, bersifat terlalu melindungi, ya, menganggap bahwa bawahannya tidak dewasa, ya, jarang memberi kesempatan untuk memberikan keputusan. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, yang ketujuh ada gaya kepemimpinan militeris. Nah, ini gaya kepemimpinan militeris merupakan gaya kepemimpinan yang ciri-cirinya disiplin yang tinggi dan bersikap kaku. Selanjutnya menggunakan upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Berikutnya ada formalitas yang berlebih-lebihan, sukar menerima kritik dan saran, senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Jadi memang dia itu merupakan gaya kepemimpinan di militer, kan, seperti itu, disiplin yang tinggi. Nah, selanjutnya ada yang ke-8 ada gaya kepemimpinan visioner. Nah, gaya kepemimpinan visioner ini mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan,
membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Nah, mungkin itulah gaya-gaya kepemimpinan atau tipe macam-macam gaya-gaya kepemimpinan yang ada. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.